Tidak selalu mudah untuk mengatakan "saya minta maaf" ketika kita melakukan kesalahan. Tetapi mengatakan minta maaf sangat penting. Mengucapkan maaf membantu menyembuhkan hubungan kita yang rusak dan membuatnya kuat kembali. Sahabat dan saudaraku, mari menggunakan waktu mempelajari firman Tuhan hari ini. Hari Senin tanggal 1 Juni, judulnya Dorongan Roh Kudus. Kita mulai dengan doa singkat yang didasarkan dari Yeremia 31 ayat 34. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Amin. Seorang suami merenungkan masalah antara dirinya dan istrinya. Ada jarak yang terbentuk. Suami itu tahu dia telah menyakiti istrinya dengan sangat parah. Dia mengucapkan beberapa kata kasar yang dia sesali. Tetapi pikiran selanjutnya adalah, itu salahnya, kan dia juga bertindak buruk. Apakah kita terkadang juga berpikir dan merasa seperti ini? Sangat mudah beralih dari rasa penyesalan ke pembenaran atas pikiran dan tindakan kita, lalu mencoba menyalahkan orang lain. Tidak selalu mudah untuk mengatakan "saya minta maaf" ketika kita melakukan kesalahan. Tetapi mengatakan minta maaf sangat penting untuk membangun atau memperkuat hubungan apapun. Mengucapkan maaf membantu menyembuhkan hubungan kita yang rusak dan membuatnya kuat kembali. Demikian pula hubungan kita dengan Allah. Roh Kudus sering mendorong pikiran kita untuk menyadari dosa yang telah kita lakukan. Hati kita tergerak oleh dorongan ini, tetapi mudah juga untuk menolak suara lembut itu ketika kita mencoba membenarkan tindakan kita. Salah satu tugas Roh Kudus adalah untuk menginsafkan dunia akan dosa. Demikian ditulis dalam Yohanes 16 ayat 7 dan 8. Betapa luar biasa karunia dari Allah ini, yang ditulis dalam Lukas 11 ayat 13. Karena betapa kita membutuhkan teguran seperti ini untuk memperbaiki jarak yang bisa timbul dalam perjalanan kita bersama Allah. Dalam Hosea pasal 6, Allah menggambarkan dirinya melalui seruannya agar Israel melakukan pertobatan. Yohanes 15 ayat 4 menjelaskan peran Roh Kudus dalam proses mencangkokkan kembali kita ke dalam pokok anggur. Berikut ini tulisan Ellen G. White dalam buku Para Nabi dan Raja, Jilid 2, halaman 320. Kadang-kadang kita menyesali akibat dari perbuatan yang jahat yang menimpa kita. Tetapi ini bukanlah pertobatan. Penyesalan yang sesungguhnya akan dosa adalah hasil dari pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus menunjukkan hati yang tidak berterima kasih, yang telah meremehkan dan mendukakan juru selamat, dan membawa kita kepada penyesalan ke kaki salib. Yesus dilukai lagi oleh setiap dosa. Kita berduka cita karena dosa-dosa yang membawa kepedihan kepada Yesus. Duka cita yang demikian itu akan membawa kita menolak dosa. Faktanya adalah, kita tidak bisa bertumbuh dalam hubungan kita dengan Allah jika ada dosa yang kita pilih dan kita pelihara. Sebab ini yang menghalangi. Kita tidak bisa menjadi sempurna, tetapi kita bisa dan harus bertobat dari dosa-dosa kita saat Roh Kudus mengingatkan kita. Demikian ditulis dalam Efesus 4 ayat 30.
luangkan waktu sekarang untuk berdoa, meminta Allah melunakkan hati kita dan membuka telinga kita terhadap suara Allah melalui firman-Nya. Saat mendengar teguran dan panggilan untuk bertobat dan memberi respon yang menyukakan hati Tuhan. Berikut ini kutipan Roh Nubuat disadur dari To Be Like Jesus, halaman 382. Tuhan juga mendengar doa orang yang sungguh ingin bertobat. Roh Kudus akan menolong mereka meninggalkan dosa dan hidup taat kepada Tuhan. Pertobatan dan pengampunan hanya bisa diperoleh melalui Yesus Kristus. Saat seseorang datang kepadanya dengan iman dan pertobatan, Tuhan akan mengampuni, memperbarui hidupnya, dan mengenakan jubah kebenaran Kristus atas dirinya. Karena itu, setiap orang yang percaya kepada Tuhan dapat bersukacita, sebab keselamatan adalah pemberian kasih karunia Allah, yang ditulis dalam Yesaya 61 ayat 10. Menutup pelajaran hari ini, segala pujian kita naikkan hanya kepada Tuhan yang telah memberikan Roh Kudus untuk menyertai dan mengajari kita firman kebenaran. Terima kasih telah belajar bersama. Tuhan memberkati kita semua.